Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kemonotonan dan kecekungan ya. Nampak gambarnya, Dek? Nampak, Bu. Dempet-dempet, Bu. Dempet-dempet. Tapi jelas bisa bisa diperhatikan lah ya. Jadi dari diferensial itu turunan. Cuma bedanya dengan turunan, Adik, kalau diferensial dia pakai D ya. Do Y, do X. Ini sudah pernah Ibu bahas juga. Simbol diferensial juga sudah ada di awal turunan. Nah, jika f aksen X, f aksen ini turunan ya. Turunannya ada atau diferensiable. Nah, ini diferensiable juga sudah dibahas. Jika turunan kiri sama dengan turunan kanan. Maka f aksen X sama dengan limit delta X menuju 0 dari fx tambah delta X dikurang fx per delta X. Ini juga sudah ada ya, Adik. Di bab diferensiable. Mungkin untuk if tidak saya sampaikan ya, atau ada di situ lupa. Ya, ini konsep diferensiable. Nah, kalau diferensiable limitnya itu harus ada. Artinya limit kiri sama dengan limit kanan atau turunan kiri sama dengan turunan kanan. Untuk turunan kiri, nanti si delta X-nya ini menuju misalnya 0 dari arah kiri gitu. Kalau turunan kanan, delta X-nya ini menuju 0 dari arah kanan. Mungkin adik-adik masih ingat ada tanda min di sini ya kan? Nah, kadang ada dibuat tanda positif. Ini kalau min berarti dia diferensiable dari arah kiri. Jadi kalau dia positif, tanda nolnya dari kanan, berarti dia diferensiable dari arah kanan. Ya, seperti konsep limit juga. Cuma untuk turunan diubah rumusnya. Ya. Nah, ini gambar pada diagram Cartesius ini juga udah Ibu sampaikan waktu nggak salah. Yang dihitung adalah gradien PQ. Ya kan? Sudah ini. Ada bukti screenshotnya kalau nggak salah. Ya. Gradien PQ atau kemiringan PQ delta Y per delta X. Turunan kemiringan itu sama dengan turunan pertama. Makanya delta Y ekuivalen dengan f aksen X dikali delta X. Nah ini ya delta Y per delta X ekuivalen dengan f aksen X. Maka delta Y kita kalikan f aksen X dikali delta X. Nah ini dia. Ya. Membaca dari gambar ini ya. Delta X-nya ini X di sini X tambah delta X. Berarti jarak dari titik pertama P ke titik kedua Q itu sebesar delta X. Dengan delta X sangat kecil ya. Ini siapa ini? Oh ya udah. Jaringan. Itu untuk definisi turunan atau diferensiable ya. Untuk hampiran kita mencari angka yang tidak bulat ya, Adik. Yang mendekati suatu angka tertentu yang sudah diketahui. Maksudnya gini ya. Contoh hampiri akar pangkat 3 dari 28. Nah, kan ini nggak bulat hasilnya kan, Adik. Beda dengan akar pangkat 3 dari 27. Hasilnya 3. Kan gitu. Akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Karena 3 pangkat 3 hasilnya 27 ya. Ini pangkat 3 dari 27. Nah, ini maksudnya Ibu ya. Sama dengan 3. Ya. Susah kali. Jadi kayak epsilon. Apa? Sehingga. Terdapat ya. Itu simbol terdapat. Sehingga dia bulat kayak elemen. Tapi arahnya sebelah kanan. 3.
Karena 3. Angka 3 hasilnya 27. Gitu. Ini bulat ya. Dapatnya kan bulatnya 3. Nah, bagaimana kalau akar pangkat 3 dari 28 kan gitu. Tanpa kita menggunakan kalkulator. Nah, kalau pakai kalkulator kan mudah saja ya, karena dari tinggal ketik akar pangkat 3 dari 28 udah sama dengan. Nah, pakai rumus turunan. Jadi ini juga aplikasi turunan, yaitu menggunakan hampiran untuk mengetahui hasil dari suatu akar ya. Akar pangkat 3, akar pangkat 2, akar pangkat 5, bisa saja. Rumusnya f x ditambah delta x ekivalen dengan fx ditambah dy. dy ini kan delta y tadi ya. Delta y itu f aksen x dikali delta x. Misalnya ini tadi sudah di file sebelumnya ini. Delta y ekivalen dengan f aksen x dikali delta x, atau dy sama dengan f aksen x dikali delta x. Di sini ya, dy ganti dengan f aksen x kali delta x. Nah, contoh hampiri akar pangkat 3 dari 28. Nah, kita ambil rumus yang umum ya, rumus yang apa istilahnya itu. Diganti 28 dengan x. Jadi x pangkat sepertiga. Ini masih ingat ya, Dedek? Kan ada itu akar pangkat n dari a pangkat m. Nah, artinya a pangkat m per n, kan gitu. Nah, ini juga sama. Nah, di atas 28 ada angka 1. Ya. Tapi tidak ditulis 28 pangkat sepertiga, dibuat x pangkat sepertiga. Karena yang ditanya adalah fx. Ya. Ini rumus fx-nya. Nah, ya karena yang mendekati adalah 27, ya kan? Yang mendekati gini loh, Adik. Akar pangkat 3 itu misalnya di sini ya. Akar pangkat 3 dari 28 di sini. Nah, akar pangkat 3 berapa yang hasilnya bulat? Yang mendekati akar pangkat 3 dari 28. Itu 20 tuh. 27 karena hasilnya 3. Nah, setelah 3 kan ada angka 4 ya. Berarti kalau ada angka 4, 4 pangkat 3 kan 64 ya. Wah, tulisannya. Tuh, yang agak susah. Ini ya, 64. Nah, ya. Akar pangkat 3 dari 27, akar pangkat 3 dari 28, akar pangkat 3 dari 64. Ini hasilnya 4. Nah, kira-kira mana yang dekat? 27 ke 28 atau 28 ke 64? Jarak terdekat kan ini ya, 1. Ini hasilnya berapa ini? 6. 36. Ya kan? 36 jaraknya, terlalu jauh. Ya, Bu. Sedangkan ini jaraknya cuma 1. Tapi ini akar pangkat 3 ya. Hati-hati, ini akar pangkat 3. Ini juga akar pangkat 3. Nah, ini jaraknya cuma 1. Ini jaraknya 36. Terlalu jauh untuk yang akar pangkat 3 dari 64. Makanya diambil yang akar pangkat 3 dari 27. Sehingga X yang mendekati adalah 27. Hasilnya 3. Nah, disimpan dulu. Terus langkah berikut, turunkan si fx. Nah, fx ini kan x pangkat sepertiga. Turunannya sepertiga x pangkat minus 2/3. Ini disimpan. Nah, kemudian ini langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, ini langkah keempat ya. Isi turunannya itu dengan 27 juga. Nah, jadi sepertiga kali 27 pangkat minus 2/3. Hasilnya 1/27. Ini boleh pakai kalkulator boleh, atau diganti saja ya 27-nya dengan 3 pangkat 3. Nanti 3 ini coret dengan 3 yang ini. Tinggal 3 pangkat min 2. 3 pangkat min 2 itu 1/9. Sepertiga kali 1/9, 1/20 tuh 1/27. Jadi tidak menggunakan kalkulator lagi ya. Sebentar ini PA-nya.
Nah ya, usahakan tanpa menggunakan kalkulator. Nah, setelah fx, kemudian cari nilai dari F27, kemudian cari turunan dari fx, kemudian cari turunan dari 27. Nah, baru kita cari nilai fungsi ya dari F28, dari akar pangkat 3 dari 28. Nah, rumusnya tadi fx ditambah delta y, atau rumusnya pakai ini aja, Dede. Fx ditambah f aksen x delta x. Nah, si fx tadi siapa? F20 tuh, F27 yaitu 3. Ditambah f aksen 27, 1/27, dikali 28 kurang 27. Nah, iya. 28 itu X-nya, 27 itu angka yang mendekati. Jadi ini si angkanya 3 ditambah 1/27, ya kan? Dikali 1. Nah, 1/27 kali 1, 1/27 tambah 3, 1/27. Nah, inilah hasilnya. Ya, tanpa menggunakan kalkulator tadi. Oke, sebentar saya ambil screenshot gambar. Nomor analisis itu aja nggak aktif, lihat. Yang lainnya nggak aktif, nggak apa-apa lah. Oke ya, bukti Zoom hari ini. Oke, itu untuk hampiran. Ada beberapa contoh soal di belakang ini ya. Ada nggak contoh soalnya? Biasanya ada. Oh, tidak ada. Ya, untuk soal ujian atau UAS itu Ibu ambil dari contoh-contoh soal yang ada, angkanya diubah saja ya. Bisa tidak mengikuti gitu. Terus untuk nilai ekstrim fungsi. Nah, di sini ada misalkan fx kontinu pada selang i yang memuat c, ini sudah dibahas ya berulang-ulang mengenai kekontinuan fungsi. Syaratnya ada 3 kemarin, bab limit dan kekontinuan. Nah, itu. Nilai fungsi ada, nilai limit ada, kemudian nilai limit harus sama dengan nilai fungsi. Fc disebut maksimum global jika Fc besar sama dari Fx, sedangkan minimum global dari F jika pada I ya, jika Fc kecil sama dari Fx. Ini untuk yang atas pakai yang sifat yang atas gitu. Untuk yang minimum pakai sifat yang bawah gitu bacanya. Nah, sedangkan untuk maksimum lokal jika Fc besar dari Fx sama aja sih. Minimum lokal jika Fc kecil dari Fx. Pada titik pada daerah definisi di mana kemungkinan terjadinya ekstrim disebut titik kritis ya. Ini udah Ibu bahas rasanya. Di file sebelumnya ini ada loh Adik-adik. Ya. Titik kritis, titik ada nggak ya? Coba ulang lagi ya. Atau di titik stasioner itu ada juga. Titik stasioner. Fungsi naik, fungsi turun, nah itu ada ya. Nah, yang seperti ini. Maksimum lokal, minimum lokal, maksimum global, maksimum lokal, minimum lokal. Kalau min dia lengkung ke bawah, kalau minimum. Kalau maksimum lengkung di atas ya. Lengkungnya di bawah tapi ke arah atas. Tapi kalau maksimum
dia di atas, lengkungnya ke arah bawah. Nah, yang paling lengkung itu global. Ya, yang kecil-kecilnya ini lokal. Nilai ekstrim fungsi pada selang I antara A ke F. Ya. Karena di sini terletak apa namanya itu ya, lengkungan. Ya, ada yang lokal, ada yang global. Tapi fungsinya harus kontinu, adik-adik. Pada gambar dia tidak boleh terputus-putus. Nah, ada 3 jenis titik kritis. Nah, ini ya sudah. Titik stasioner ada, ini pernah kita bahas di file sebelumnya. Titik ujung selang dan titik singular. Titik singular X sama dengan C, di mana tidak ada secara geometris terjadi patahan pada grafik F di titik C sama C, FC. Tidak ada patahan, maksudnya ya tadi ya, tidak ada garis yang terputus. Kemudian dia kurvanya mulus, adik-adik. Terjadi lengkungan terus-menerus. Ya. Kalau patahan itu kan gini dia, tiba-tiba nanti lengkung, ini ya misalnya, terus dia ke sini, gitu. Terus tuh berhenti, nggak ada lagi. Nah, itu terjadi patahan. Atau grafiknya begini ya, ke atas, bawah lagi, putus, kemudian naik lagi ke atas. Nah, ini nggak boleh ya. Terjadi patahan juga. Itu grafik yang tidak dipakai untuk fungsi titik kritis. Itu lanjut untuk dipelajari sendiri, adik-adik. Teorema maksimum lokal, minimum lokal ya. Untuk maksimum lokal dan minimum lokal dia pakai turunan kedua. Ini uji turunan pertama. Fungsi monoton naik sama monoton turun. Tapi kalau untuk nilai ekstrim dia pakai turunan kedua. Ya. Yuk kita lihat kemonotonan fungsi. Sebentar. Fani Ramadhani nggak ikut ya? Sibuk dia kayak Bu. Sibuk ya. Oke lah. Kemonotonan fungsi. Nah, ada monoton naik, ada monoton turun. Monoton naik jika nilai fungsi pada fx ya yang dipakai. Tidak pakai turunan pertama, tidak pakai turunan kedua. Cuma untuk gambar, ya diperhatikan saja, Dedek. Kalau dia naik, berarti ya monoton naik. Ya. Turun seperti ini, berarti dia monoton turun. Kalau monoton naik, salah. Kalau X1 kecil dari X2, X1 kan di kiri nih, X2-nya di kanan, berarti X1 kecil dari X2, maka fungsi fx1 kecil dari fungsi fx2. Itu monoton naik. Sedangkan untuk monoton turun, nilai X1 kecil dari X2, ini kan X1-nya di sini, X2-nya di sini. Fx1 lebih besar dari fx2. Makanya dia jadi turun grafiknya. Nah, monoton naik dan turun tadi kita pakai turunan pertama untuk menguji titik apa namanya itu ya, titik kritisnya ya. Titik kritisnya diuji dengan turunan pertama. Contoh, tentukan selang kemonotonan dari fx sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 4 per x kurang 2. Nah, kalau pakai turunan, adik-adik harus ingat kembali menentukan turunan fungsi yang dibagi ya. Adik-adik masih ingat ini? U per V. Enggak, Bu. Diingat ya, materi selalu apa ya, berkaitan satu sama lain ya kan. Payah kali MM, Bu.
Ini kan tidak hanya di perkuliahan ya kan, ada di SMA-nya sudah ada. SMA, SMK, karena matematika ini dipakai semua jurusan ya, pada umumnya, apalagi informatika, ya kan? Pasti Oh, ketemu. berarti sampai tamat ada MM-nya ya, Bu? Kurang tahu saya, tapi biasanya ada ya. Matematika diskrit masih ada, terus aljabar masih ada. Kayaknya nggak sampai akhir lah ya, karena kan semester akhir ada PKL, ada skripsi ya kan, proposal 1, proposal 2. Oke, sebentar Ibu buka portal dulu, nanti nggak lupa. UAS MM kapan, Bu? Nah itu dia, kalau tidak kita percepat Jumat depan ya, tapi kalau tadi sudah Ibu sampaikan Senin jam pertama ya. Senin jam pertama lah, coba kita tanya adminnya, kalau nanti diperbolehkan kita lanjut, tapi kalau tidak diperbolehkan tetap Jumat depan. Nilai itu paling lama tanggal 31, masih sempat ya. Walaupun Jumat depan kita ujian, masih sempat. Tapi kalau selesai ujiannya lebih cepat kan lebih bagus ya, kan ada nggak mikir ujian Iya, lagi. Betul kali. Betul. Ya, mikir oh masih ada Bu, ujian. video-video yang sebelumnya di mana, Bu ya? Apa itu? Itu kan Bu nge-record kan pertemuan kita, setiap pertemuan Bu kan nge-record. Oh iya iya. Oh iya, yang minggu lalu belum ya? Saya lihat di grup terakhir Di Ibu YouTube, Bu. upload di ini Bu, 13. pertemuan 10 Bu. Hah? Iya, Terakhir Bu upload. Iya. iya ya. Lebihnya itu bukti PBM semua Bu. Oh iya iya. Bentar Sama lah. bukti Padahal forum sudah diskusi. diupload, berarti belum saya share ke grup ya. Karena setiap di record pasti di Iya, Bu. diupload ke YouTube. Pertemuan 12 Bu, pertemuan 12 terakhir. 13 belum ya? 13 belum. Paling ininya PBM-nya ada, Bu. Iya iya. Bentar. Di PBM sama forum diskusi ada, cuman videonya nggak ada, Bu. Oh iya, terakhir pertemuan 12 betul. Itu Ya, yang tanggal Bu upload. 10 Desember. Ya, berarti Mungkin mereka itu sudah, mungkin sudah Pertemuan diupload 11 di juga nggak ada sih, Bu. YouTube, tapi linknya iya, belum saya mungkin bagikan. belum Ibu. Pertemuan 11 juga Mungkin nggak ada. videonya 11 juga belum? disebarkan. Belum. Ya, pertemuan 10, terus pertemuan 12 yang terakhir. Terputus-putus adik-adik, nggak jelas suaranya. Bentar. Itu videonya udah Ibu publis belum? Nanti belum dipublis di privat sih. Takutnya 12 ini videonya. sudah tanggal 10. Ya. Pertemuan No, 11-nya, yang pertemuan 11 belum ada, Bu. oh Nah, berarti iya, belum 10 yang sudah ya, 10, terus yang terakhir pertemuan 12. 12. Lebihnya Oh iya, belum. iya. Berarti terlupa itu. Adik-adik. Share Padahal di grup sudah, aja, Bu. buka link YouTube saja lah ya. Kalau saya share nanti di apa? Berat memori HP-nya jadinya. Iya, Bu, YouTube aja, Bu. Iya, berat. Itu setiap apa dibersihkan. Ini nanti YouTube di aja biar share, gampang, Bu. ya, link YouTube-nya saja ya. Oke, berikut tadi sampai di monoton naik dan monoton turun. Oh ini ya, upper V tadi ya, Dede. Nah, itu diingat kembali. Materi yang sudah berlalu jangan dilupakan ya. Karena apa namanya itu? Kekurangan ilmu itu adalah lupa. Ilmunya banyak tapi lupa semua ya, percuma. Ya kan? Bang Torik ngomongnya cepet-cepet ya. Ilmunya banyak tapi jangan lupa ya, supaya makin bertambah terus. Supaya jangan lupa ya terus diulang-ulang walaupun kita sudah nggak melewati itu lagi ya.
Nah, tapi kan tetap dipakai pada materi berikutnya, terus dipakai materi berikutnya. Berarti terus harus diulang-ulang. Nah, di sini U per V, turunannya U aksen V, dikurang U V aksen per V kuadrat. Nah, itu diingat kembali, nggak saya tulis lagi ya. Terus ini penyelesaiannya, U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. Selesaikan, diperoleh hasil akhirnya saja Ibu. Kotak di sini ya. Ada X kali X kurang 4 per X kurang 2 pangkat 2. Nah, disamakan dengan 0. Sehingga untuk X yang ini, X-nya adalah 0. Ya, 0 nih. Nah, untuk X kurang 4, X-nya itu adalah 4. Untuk X kurang 2, itu X-nya 2. Nah, di sini. Jadi ada 3 titik kritis di situ. 0, 2, dan 4. Nah, digambarlah pada garis bilangan 0, 2, dan 4. Bu, dari mana tanda positif, negatif, positif? Kita ambil titik yang di sebelah kiri 0. Bebas ya angka berapa. Sebelah kiri 0 kan banyak, ada min 1, min 2, min 3. Kita ambil salah satu aja, misalnya min 1. Nah, min 1 itu disubstitusi ke fx-nya, adik-adik. Ke sini ya. 1 kuadrat 1 dikurang 2 minus 1 ditambah 4. 3. Ya kan? Simpan dulu angkanya 3 per min 1 dikurang 2. Min 1 kurang 2 minus 3. Itu untuk yang dari fx. Kalau kita ambil yang di turunan, ya min 1, berarti ini nggak dipakai. Ini nggak usah. Kita ambil dari yang turunan saja. Tadi min 1 di sini ya, ada min 1. Substitusi ke turunan pertama, min 1 kurang 4, minus 5. Min 1 kali minus 5, positif 5. Simpan dulu per, min 1 kurang 2, minus 3, pangkat 2, 9. Nah, 5 per 9 itu positif, jadi di sini bernilai positif. Nah, untuk yang di antara 0 ke 2, itu ada angka 1 ya. Untuk 2 ke 4 ada angka 3. Untuk 4 seterusnya ada angka 5. Nah, uji untuk nilai 1. Masukkan ke turunan pertama. Ini turunan pertama ya. Untuk 0, 2, dan 4 tidak usah diuji ya, Dedek. Toh juga nanti hasilnya kan 0. Untuk 0 dia 0, untuk 4 dia 0. Untuk 2 dia tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena 2 kurang 2 kan 0. Fungsi yang di atas 2 kali minus 2 per 0. Jadi dia tidak terdefinisi. Makanya di sini tidak ada ya untuk di titik 2. Untuk titik 1 diuji kemarin juga. 1 kali 1 kurang 4 minus 3. Jadi minus 3 di atas. 1 kurang 2. Berapa itu? Min 1 pangkat 2 positif 1. Min 1 per 1 ya. Negatif. Nah, makanya di sini bertanda negatif. Untuk 3 juga diuji seperti itu. 3 kali 3 kurang 4. 3 kurang 4 min 1 ya. Kali 3 min 3. Terus 3 kurang 2, 1. Pangkat 2, 1 juga. Jadi minus 3 per 1. Tetap dia negatif. Kemudian yang 4 tadi sudah 0 ya. 5 sekarang. 5 kali 5 kurang 4. 5 kurang 4 kan 1 ya. 1 kali 5, 5. 5 kurang 2, 3, pangkat 2, 9. 5 per 9 lagi. Bernilai positif. Nah, untuk yang positif berarti dia monoton naik. Kalau yang negatif, dia monoton turun. Nah, di sini kan monoton naik. Coba kita lihat ya, naik berarti dari kiri ini kan negatif tak hingga kan. Minta hingga ke 0. Ini dia. Kemudian 4 ke kanan, 4 ke positif tak hingga. Nah, sedangkan untuk yang turun 0 ke 2 di sini, kemudian 2 ke 4. Bu, kenapa nggak langsung 2 ke 4? Karena di angka 2 tidak ada apa ya istilahnya itu. Dia tidak
continue ya, tidak mulus kurvanya, jadi terputus di angka 2. Kalau kita gambar pada grafik, ini duanya ini. Duanya itu titiknya kosong, bukan berisi. Ya. Duanya kosong. Nah, sedangkan kalau dia berisi angka, misalnya 0 saja lah. Ini kosong ini berisi. Nah, diikutkan. Artinya pada titik 2 dia terputus garis grafiknya itu. Yang terpenting di sini ada selang monoton naik dan selang monoton turun. Yang ini yang penting ya. Dia di mana letak naiknya, di mana letak kurva turunnya. Yang penting. Nah, cara mencarinya itu pakai turunan pertama. Kalau fungsinya fungsi biasa, mudah menentukannya. Tapi kalau ini kan dia pecahan ya, U per V. Gunakan lagi rumus turunan. Gitu. Oh, ini ada soal. Kok nggak salah Ibu ada soal 1 atau 2? 1 ya, untuk UAS. Nah, ini. UASnya sedikit aja lagi. Berapa ya? 5 atau berapa? Nanti Ibu lihat dulu kisi-kisinya. Terus untuk titik belok, dia pakai turunan kedua ya. Contoh, oh ini selang kecekungan. Oh, ini contohnya sama fungsi yang tadi ya, dari x kuadrat kurang 2x tambah 4 per x kurang 2 ya. Sama seperti contoh yang pertama, yang selang kemonotonan tadi, kemonotonan. Nah, tapi di sini kita pakai turunan kedua. Tadi turunan pertamanya kan f aksen x sama dengan x kali x kurang 4, ya kan, per x kurang 2, pangkat 2. Nah, itu turunan pertama. Nah, ini U per V lagi ya, adik-adik. U per V lagi, cari turunan kedua. Turunkan lagi dia. Pakai rumus U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. Ya kan? Nah, diperoleh, ini langsung saja. Hasil akhirnya ini, 8 per X kurang 2 pangkat 3. Itu hasil akhirnya. Goblok. 6 kurang 8 kurang kalau kurang 2 berapa? Iya, diingatkan dulu ya. Matikan itu mic, matikan. Iya. Ini mengganggu pembelajaran. Nah, ini turunan mau terhapus ini ya. Turunan kedua dari fungsi fx. Tadi turunan pertama sudah dipakai untuk monoton. Dari turunan pertama, oh ini sudah ya. Ini nah turunan pertamanya. Ini turunan keduanya. Kan tadi x kali x kurang 4 didistributifkan dia x kuadrat kurang 4x per x kurang 2 pangkat 2 ya. Hasilnya 8 per x kurang 2 pangkat 3. Nah, x kurang 2 itu samakan dengan 0, hasilnya 2. Satu titik saja ya. Satu titik saja. Angka 2 saja dia. Tapi diuji ke turunan kedua. Nah, angka 2 saja kalau digambar pada garis bilangan ini 2. Kemudian diujilah kiri dari 2 dan kanan dari 2. Arah negatif positifnya ini. Untuk menentukan arah positif dan negatif, cekung ke atas dia atau cekung ke bawah. Nah, untuk angka 2, sebelah kiri itu ada angka 0, 1, gitu ya. Terus minus 1 kan gitu. Kita ambil misalnya 1. Sebelah kiri, sebelah kanan 2 ada 3. Nah, 1 dan 3 uji ke turunan kedua. 1 kurang 2 itu minus 1 ya. Min 1 pangkat 3, min 1. 8 per min 1, negatif 8. Kayak di sini tandanya negatif, dia turun cekung ke bawah. Tapi kalau yang cekung tuh dia kurva ya, Dedek. Beda dengan monoton. Kalau monoton dia lengkungan saja gini, ya. Kalau dia cekung, ya cekung, mirip parabola.
Bedanya itu. Terus untuk angka 3 kurang 2, 1. Positif.